Halo, kembali bersama saya Poniam Adriana Saluk. Di video ini kita akan membahas tentang website yang sudah saya buat. Di sini kita akan mulai membahas tentang indeks terlebih dahulu. Di sini tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Saya menggunakan kontainer dan di bagian atas ini saya menggunakan navbar. Kemudian ini icon, nah di bawah ini adalah carousel, terus di bawahnya lagi adalah alert. Di sini di bagian ini saya menampilkan tanggalnya, kapan pernah login, semuanya ada di sini. Pokoknya infonya ada di sini. Kemudian di bagian bawah ada berita. Kita bahas terlebih dahulu sebelah kanan. Di bagian ini belum berfungsi, teman-teman. Ketika kita klik di sini akan muncul berita di sini, teman-teman. Nah, di bagian sini saya menggunakan gambar yang close-nya itu image yang ada di fiturnya. Di sini icon, di sini saya menggunakan text footer dan itu smile. Di sini judul, di sini saya menggunakan text line. Di sini saya menggunakan icon dan link untuk baca selengkapnya. Nah, teman-teman, yang membungkus semua ini saya menggunakan card Bootstrap. Kemudian di bagian bawah lagi gambar-gambar ini. Yang pertama mulai dari sini, teman-teman. Saya menggunakan text center dan image yang ini image yang class-nya itu menggunakan cycle. Yang ini juga seperti itu, teman-teman. Dan teks ini saya menggunakan teks class. Nah, selanjutnya di bagian kontak kami ini text center. Yang bedanya di atas pakai paragraf. Di sini ada kolom lagi, teman-teman. Saya membaginya menjadi 4 dengan kolom ukurannya 33. Kemudian di bagian di bawahnya file inputan ini ada email, bisa kirim email ke adminnya. Dan di bagian sini adalah peta posisi tentang keberadaan kantor kita. Dan selanjutnya di bagian bawah ini text footer. Jadi ini sebagai simbol.
Nah, selanjutnya kita akan lihat apa saja yang bisa dilakukan di sini. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu yang di bagian bawah. Kalau di sini ini belum berfungsi, teman-teman. Kalau yang di sini untuk baca selengkap, dan di sini akan muncul halaman ini. Oke, selanjutnya di sini pengguna hanya bisa membaca tentang website ini. Kemudian kontak, ada nomor telepon. Jadi kita klik akan menelpon kantor. Kemudian di sini email, bisa di email ke website ini. Kemudian bisa kunjungi linknya di sini. Ini adalah inputan untuk pengirim pesan kepada admin lewat email. Jadi ketika kita sudah isi, kita bisa klik kirim. Oke. Di bagian atas itu hanya link, jadi ketika kita klik di berita akan mengarah ke berita. Ya, jadi dari pemeriksaan ini akan didahului ke halaman pendaftaran. Sebelum kita masuk pemeriksaan, kita harus daftar terlebih dahulu. Ketika teman-teman login, kita harus masuk untuk login sebagai pasien, teman-teman. Kalau ini juga ada daftar untuk kita daftar. Kemudian di bagian sini juga seperti itu. Kemudian tentang kami yang ini, oke. Coba di sini kita pakai untuk mendaftar. Kita pilih yang ini. Nama pasien. Kita Randy. Randy Sri Jaya. Nikahnya itu kita isi-isi saja. Jenis kelamin laki-laki. Sebagai keluarga pasien. Di sini kita bisa daftar sebagai pasien dan juga sebagai keluarga pasien. Mungkin pasien itu sakit dan kita bisa mewakilinya. Nama pengguna ini boleh sama dengan nama pasien dan bisa berbeda, teman-teman. Di sini kita coba pasang nama yang beda, Santi Srijaya. Di sini nomor telepon kita gunakan 12. Email ini kita pakai Santi dua 1@gmail.com. Paspor ini nah di sini ada email sebagai username untuk login dan paspor ini untuk paspor
loginnya. Jadi kita harus ingat email dan pasportnya. Nah, di sini kita isi data pasiennya sesuai dengan KTP. Kalau jenis pengguna kita bisa tentukan. Kalau sebagai pasien, nama pasiennya harus sama dengan nama pengguna. Di sini pasportnya harus diingat. Di sini kita kasih Santi 123. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita simpan saja ya. Di sini kita sudah bisa langsung masuk, teman-teman. Ini kita bisa masuk sebagai pengguna. Ini bagaimana jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita bisa melakukannya sekali atau periode. Periode artinya bertahap. Di sini kita pilih periode karena mungkin satu kali pemeriksaan belum bisa sembuh, jadi kita memilih pemeriksaan periode. Di sini Anda pilihan jenis pasien itu sebagai anak-anak, dewasa, atau lansia. Kita ketik dewasa. Kemudian detail penyakit. Di sini kita bisa mendeskripsikan penyakit yang diderita oleh pasien. Di sini kita masukkan merasa pusing, dan tidak bisa tidur. Oke. Nah, oke, kita bisa simpan di sini. Ya. Setelah kita simpan, kita sudah bisa mengakses halaman ini, teman-teman. Nah, di sini ada pesan, selamat datang Santi 123@gmail.com. Di sini ada menu yang bertanda. Dan di sini tampilannya seperti indeks awal. Tapi yang bertambah di sini adalah link untuk mengakses data-data yang berkaitan dengan pasien atau pengguna ini, teman-teman. Pertama kita bisa melihat tentang pemeriksaan ini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, di sini bagaimana menempelkan data yang telah dimasukkan teman-teman. Ini pasiennya adalah Santi. Oh, seharusnya ini pengguna. Ini detail tentang pemeriksaan. Di sini ada dokter yang menangani teman-teman. Jadi, ketika ada respon dari dokter atau ada balasan dari dokter untuk menangani dan memberikan pelayanan, berarti akan tertera di sini, teman-teman. Di sini juga kita bisa melihat resep yang akan diberikan oleh dokter. Nah, di sini akan tampil info dan perkembangan penyakit kita. Di sini dokter akan menulis dan menginformasikannya di sini, teman-teman. Di sininya. Dokter belum menulis, tapi di sini saya sudah menampilkannya, teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa menghubungi dokter
Tapi karena dokternya belum ada, di sini juga belum berfungsi. Di sini juga ada kelola data pengaduan. Ketika ada masalah, kita bisa masukkan pengaduannya, kemudian kita kirim. Di sini seperti form chatting. Di sini kita bisa menghubungi admin atau melakukan pengaduan admin lewat sini. Ini untuk menampilkan pesan yang kita sudah lakukan ataupun admin. Di sini, halo, saya pasien baru, mohon bantuan untuk melakukan registrasi. Oke, kita kirim. Nah, sudah terkirim teman-teman. Dan ini ada di sini ada menampilkan waktu. Nah, di sini kita tunggu balasannya. Ketika adminnya masuk dan adminnya sudah login, dia bisa selamat siang. Oke, kita kembali dulu. Kemudian kita praktek bagaimana nanti membalasnya. Oke, di sini juga. Di sini kita bisa edit data dan cetak. Coba kita edit. Aktif, status pemeriksaan aktif. Dewasa. Oke, simpan. Di sini coba kita cetak. Oke, sudah jadi. Kita klik kembali. Oke. Selanjutnya kita lihat jadwal pemeriksaan. Nah, di sini masih kosong. Kita tutup kembali. Jadwal pemeriksaan ini berfungsi untuk mengingatkan pasien agar bisa melakukan tahapan pemeriksaan sesuai jadwal. Jadi jadwal ini akan ditentukan oleh dokter yang menangani. Nah, kita lihat ke profil. Di sini ada profil yang akan menyajikan data kita. Jadi kita bisa rubah paspor, itu paspor kita. Di sini kita juga bisa merubah profil. Di sini kita bisa unggah foto juga, teman-teman. Coba kita coba unggah. Nah, kita pilih yang
Ini karena dia perempuan. Coba kita klik yang di sini, open. Kita unggah. Nah, setelah unggah kita lihat. Oke, sudah tampil. Di sini kita bisa edit. Kita login terlebih dahulu ke admin. Oke, login. Kita save. Oh, belum bisa. Admin. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk admin. Di sini ada fitur pesan selamat datang. Kemudian di sini ada fitur yang namanya fitur crop set. Kita mau melihat halaman publik, kita bisa menampilkannya di bagian bawah. Ini. Jadi, tampilan ini adalah tampilan indeks. Nanti kita tutup dan kita lihat untuk admin di sini. Di sini mirip juga seperti indeks teman-teman. Tapi di sini kita lihat bedanya. Di sini kita klik, kita bisa mengakses data-data dari website ini. Ini berita tentang, di sini kita bisa cari. Kemudian kita bisa lihat detail. Oke. Ini karena saya blokir, jadi tidak tampil. Ada yang situs aktif berarti ditampilkan. Di sini coba kita edit. Oke. Judulnya coronavirus. Oke, ini isinya. Status aktif. Adminnya adalah Grisanti. Kita simpan. Oke. Nah, itu telah diedit. Coba kita lihat. Ya, sudah jadi coronavirus. Kemudian yang berikut kita bisa hapus dan cetak. Coba kita cetak atau hapus. Coba ini kita open. Nah, ini teman-teman. Berita yang dicetak. Nah, di sini coba kita tes fitur hapus. Coba ini kita hapus. Oke, sudah hapus. Nah, sisa 2 teman-teman. Kita bisa tambah baru saja. Di sini judulnya adalah belajar programming. Oke. Sangat menyenangkan sekali. Oke, simpan. Berita sudah ada. Nah, coba kita lihat. Dan sudah aktif teman-teman. Coba kita lihat di publik. Nah, sudah ada. Di sini gambarnya belum update. Kita blokir saja ya. Supaya jangan tampil. Blokir, simpan. Kita lihat. Oke, sudah tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya kita lihat data pasien. Di sini ada 2. Karena pasiennya itu ada 2. Di sini 1 karena yang diblokir itu 1.
ketika admin lupa mengaktifkan berita baru, maka akan ada pemberitahuan berita satu yang ada dikelola. Di sini juga pasien 2. Di sini kita bisa melihat detail, edit, hapus, cetak. Coba kita lihat yang tadi. Lihat detail. Nah, ini detailnya. Kita bisa lihat pasportnya, kita bisa edit. Jadi sebagai admin itu kita melakukan hak akses penuh. Di sini selain lihat detail, kita bisa hapus dan cetak. Coba kita cetak. Oke, jadi ya. Oke, selanjutnya kita lihat di data dokter. Di sini baru ada 1 dokter, jadi kita bisa lihat detail, edit, hapus, cetak. Coba di sini kita tambah baru. Nicknya adalah nama DR Selviana. Oke, alamatnya Bolok. Teleponnya 081235. Oke, email kita kasih Selviana @gmail.com. Jenis kelaminnya perempuan. Paspor kita kasih Selviana. Langsung kita copy saja. Selviana 123. Status aktif. Karena masih bekerja, kita simpan. Save. Oke. Jadi data dokter dan perawat ini diinput oleh admin. Jadi tidak ada pendaftaran untuk dokter. Karena di sini mereka yang bekerja. Oke, di sini kita bisa edit. Paspor, simpan. Kita bisa hapus, bisa cetak. Selanjutnya, data pemeriksaan ada 2. Coba kita lihat. Nah, ini yang sudah terdaftar, teman-teman. Di sini juga ada cari, edit, dan hapus. Di sini juga ada fitur baru, yaitu unggah file. Di sini yang sudah unggah kita bisa lihat, dan ini juga. Ini kelihatannya file lama yang ada. Coba kita choose lagi. Oh, ternyata belum ada. Kita melakukan cetak dulu supaya kita bisa download filenya. Ya, coba kita download. Oke, kita simpannya coba di musik. Simpan. Oke, terdownload. Oke, kita tutup. Coba kita upload lagi. Ini kita tulis no file. Musik.
Ya, kita pilih yang ini, unggah file. Oke, sudah terunggah dengan nama 2 PDF. Terus kita lihat file. Oke, sudah jadi. Jadi ini admin bisa mengupload berkas, mungkin biaya transaksi atau apapun itu juga ada untuk si pasien. Kita lanjut. Di sini data obat. Nah, di sini kita bisa menambahkan obat. Jadi kita bisa menyimpan juga data obat di sini, teman-teman. Di sini kita juga bisa edit, hapus, simpan, dan cetak. Dan di sini juga ada tambah baru. Coba kita tambah baru. Obat apa? Coba kita kapsul. Harga obat 1.000. Obat bayi. Di sini untuk bayi. Di sini untuk bayi, untuk anak. Coba kita simpan. Nah, obatnya sudah bertambah. Ada 4. Nah, selanjutnya ada pengaduan, teman-teman. Di sini data pengaduan. Data pengaduan yang belum dibaca itu ada 2. Di sini dari Santi Srijaya yang tadi kita bisa klik. Nah, yang tadi, teman-teman. Dan di sini. Ini pesan dari pasien yang tadi. Coba kita balas. Ya. Ini dengan admin. Jika Anda sudah melakukan registrasi, maka silakan tunggu info dari dokter yang akan menangani dan bila tidak ada dan bila ada masalah silakan hubungi kembali. Terima kasih. Kirim. Nah, sudah terkirim, teman-teman. Selanjutnya kita bisa balas lagi. Bagaimana? Apakah sudah ada balasan atau info dari tutornya? Kirim. Ya, sudah. Kita kembali. Nah, kalau ada data baru berarti tampilannya di sini. Kita bisa rubah profil. Ini profil admin. Kita
Ini kita ganti foto. Biasanya tidak tampil, teman-teman. Oke, kita coba pilih yang ini. Open. Enggak. Oke, coba kita lihat. Nah, belum tampil karena datanya itu masih tersimpan di browser, sehingga kita bisa edit paspor, edit. Coba kita ganti namanya jadi admin cantik. Oke, simpan, save. Kemudian lalu kita keluar untuk bisa masuk ke dokter. Coba kita ke dokter. Kita login menggunakan Dokter Silviana. Kita login. Oke. Nah, teman-teman, ini tidak ada. Maaf, tidak ada data baru. Oh, dokter ini tidak bisa menangani pemeriksaan karena sudah ada dokter yang lain yang menanganinya. Nah, di sini Dokter Silviana ini belum ada pemeriksaan yang bisa ditangani. Jadi coba kita log out, coba. Maka pasien dia bisa lihat cetak, lihat detailnya. Nah, sudah, kita kembali. Ini masih belum. Di sini juga kita bisa rubah profilnya. Di sini upload foto. Coba misalnya ini, kita unggah. Oke, sudah. Nah, sudah. Coba kita log out, kita tambah pasien baru. Apakah dokter itu sudah bisa mengakses atau belum? Daftar sebagai pasien. Kita tambahkan pasien baru. Reni. Nih, perempuan. Pasien. Reni. Reni. Paspor Reni 1, 2, 3. Oke. Kita lihat detail penyakit. Batuk. Pilek. Simpan. Oke.
kita log out, kita masuk sebagai Selviana yang tadi. Oke, nah sudah jadi. Oke, ini artinya ini data pemeriksaan yang dokternya belum terdaftar. Jadi kalau kita pilih tangani, maka sudah masuk sebagai pasien yang ditangani oleh Dokter Selviani. Nah, di sini kita bisa lihat detail dan jadwal pemeriksaan. Di sini dia bisa mengisi jadwal pemeriksaannya. Tahap pertama ini tanggal 14, kemudian tahap kedua tanggal 16, kemudian tahap 3 20, kemudian tahap 4 23. Nah, di sini simpan. Oke, kita kembali. Nah, di sini juga kita bisa mengunggah berkas untuk si pasiennya. Pasien. Oke, di sini pasiennya sudah 3. Kita log out. Coba kita login lagi pakai pasien yang tadi, Rini. @gmail.com. Oh, salah paspor. 1 2 3 login. Oke, selesai. Nah, di sini sudah ada jadwal pemeriksaan. Coba kita lihat. Nah, ini dari tahap pertamanya sampai tahap keempatnya. Semuanya sudah bisa kita lihat oleh pasiennya. Di sini dia bisa menghubungi dokter lewat WhatsApp. Coba kita buka. Nah, belum ada ke WhatsApp nih, teman-teman. Nah, saya tidak ada koneksi internet. Kemudian bisa SMS. Nah, ini kita cancel. Kemudian bisa telepon dan email. Coba kita buat pengaduan. Nah, pengaduan ini nanti masuknya ke admin, teman-teman. Halo. Oke, kita kembali. Profil. Coba kita log out. Kita masuk ke admin. Nah, sudah nih. Nah, di sini sudah ada pengaduan yang bertambah 1. Nah, ini yang belum dibaca itu ada 1. Kita coba lihat, kita sudah baca yang Rini, maka otomatis kita balas. Halo juga kita kirim. Bisa dibantu. Oke. Nah, sudah. Kita kembali. Kita log out. Kita buka dengan Rini lagi. rini@gmail.com. Nah, sudah. Nah, di sini ada pemeriksaannya 2, informasi baru. Kemudian
kelola data pengaduannya ada. Nah, sudah ada. Halo. Nah, kita kembali, sudah tidak ada lagi teman-teman, karena pemeriksaan itu sudah kita lihat. Pengaduan itu sudah dibaca oleh kita. Jadi kita coba balas lagi. Tidak ada. Terima kasih. Oke, kirim. Ya, sudah. Kita kembali. Kita log out. Oke. Di sini ada notifikasinya teman-teman. Ini dan ini. Oke, terima kasih. Begitu cara untuk mengakses dan mengelola fitur-fitur dari website ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan juga saya minta maaf ketika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa kembali.